Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia dengan NIM 2104075020016. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang permasalahan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan sampah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Faktor penyebab sampah adalah meningkatnya konsumsi oleh manusia dan diakibatkan oleh rendahnya kesadaran dan pendidikan masyarakat, lemahnya peraturan dan peningkatan jumlah penduduk. Jenis sampah berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah sampah alam, yang merupakan sampah yang diproduksi di kehidupan liar dan melalui proses daur ulang alami, seperti daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Yang kedua yaitu sampah manusia, ialah sampah hasil dari pencernaan manusia seperti feses dan urin. Yang ketiga adalah sampah konsumsi, yang merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia dari proses penggunaan barang seperti kulit makanan dan sisa makanan. Yang keempat yaitu sampah nuklir, merupakan sampah yang dihasilkan dari fusi dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia. Yang kelima adalah sampah industri, yang merupakan sampah yang berasal dari daerah industri yang terdiri dari sampah umum dan limbah berbahaya cair atau padat. Dan yang keenam yaitu sampah pertambangan. Yang kedua yaitu jenis sampah berdasarkan sifatnya. Jenis sampah dibagi menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan beracun. Yang pertama yaitu sampah organik atau degradable. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos. Contohnya yaitu daun, kayu, kulit telur, bangkai hewan, bangkai tumbuhan, kotoran manusia, sisa makanan, kertas, kardus, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sampah anorganik atau undegradable. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sebagai sampah komersial atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Contoh beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol, gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan kertas, baik kertas HVS, kertas koran, maupun karton. Yang ketiga yaitu sampah beracun atau biasa disebut dengan B3. Sampah B3 merupakan sampah bahan berbahaya dan beracun. Contoh sampah beracun ialah seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang termasuk sampah B3 ialah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Kemudian, sampah yang mengandung limbah B3, selain itu, sampah yang timbul akibat bencana dan bongkaran puing bangunan. Ciri sampah B3 yang lain ialah sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan yang timbul secara periodik. Yang ketiga yaitu jenis sampah berdasarkan bentuknya, terbagi menjadi 2, yaitu sampah padat dan sampah cair. Yang pertama yaitu sampah padat. Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urin, dan sampah cair. Sedangkan sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan lalu tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Produksi bersih atau clean production merupakan salah satu pendekatan untuk merancang ulang industri yang bertujuan untuk mencari cara-cara pengurangan produk-produk samping yang berbahaya, mengurangi produk secara keseluruhan, dan menciptakan produk-produk dan limbah-limbahnya yang aman dalam kerangka siklus ekologis. Prinsip-prinsip produksi bersih adalah prinsip-prinsip yang juga bisa diterapkan dalam keseharian, misalnya dengan menerapkan prinsip 4R, yaitu reduce atau mengurangi. Sebisa mungkin lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan.
Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Yang kedua, reuse atau memakai kembali. Sebisa mungkin, pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable atau sekali pakai langsung dibuang. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang. Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Yang terakhir yaitu replace atau mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Juga, telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, ganti kantong kresek kita dengan keranjang bila berbelanja. Dan jangan pergunakan styrofoam karena kedua bahan ini tidak bisa didegradasi secara alami. Memisahkan sampah bisa membuat hidup lebih sehat. Selain memudahkan pembuangan dan pengolahan kembali, memisahkan pembuangan sampah organik dan non-organik dapat menghindari terjadinya penumpukan sampah. Pasalnya, sampah yang menumpuk bisa menjadi sarang kuman dan bakteri yang merupakan penyebab utama penyakit. Tak hanya itu, tumpukan sampah nyatanya dapat memicu terjadinya pencemaran udara. Pada kesempatannya, pencemaran udara menimbulkan masalah kesehatan, terutama yang berhubungan dengan paru-paru dan pernapasan. Tumpukan sampah juga bisa menimbulkan masalah pada lingkungan yang bisa berujung pada masalah kesehatan pula. Tidak memisahkan sampah dan membiarkannya menumpuk bisa dengan mudah memicu terjadinya banjir. Jika hal ini terjadi, sampah-sampah tersebut akan mencemari air dan menyebabkan manusia mengalami penyakit yang berkaitan dengan kulit, seperti gatal-gatal. Dalam beberapa kasus, air yang tercemar tumpukan sampah dapat membuat seseorang mengalami mual, muntah, dan diare. Dampak sampah sangat buruk bagi kesehatan lingkungan. Ada beberapa permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah jika kita tidak bisa mengolah sampah dengan baik. Di antaranya yaitu banjir, sungai tercemar, rusaknya ekosistem laut, sulitnya air bersih, dan masih banyak lagi.